Hari ini kita kembali lagi mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena kebaikannya kepada kita. Tuhan sudah jaga kita setiap hari adik-adik ya. Yuk sekarang dengan penuh sukacita kita mau menyanyikan hari ini harinya Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah jaga kami setiap hari. Tuhan, sekarang kami mau memuji dan juga nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah ini supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Emil mau tanya. Adik-adik kan anak Tuhan ya. Nah, anak Tuhan itu melakukan berbuat yang baik atau berbuat yang tidak baik? Coba jawab. Pasti anak Tuhan itu melakukan yang baik. Iya adik-adik, anak Tuhan itu harus melakukan hal yang baik. Kalau misalnya adik-adik melakukan yang tidak baik, Tuhan bagaimana? Tuhan akan sedih adik-adik. Tuhan akan sedih kalau melihat anak-anaknya melakukan yang tidak baik. Adik-adik tahu nggak, Tuhan itu bisa melihat adik-adik melakukan hal yang baik atau yang tidak baik. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu ini. Lagunya Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Bisa adik-adik ya? Kita nyanyikan lagu ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahan adik-adik karena kita belum bisa beribadah di gereja, bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop atau bisa minta papa atau mama transfer ke gereja ya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu persembahan Bapak Ajar Aku Memberi. Bapak ajar
Yuk adik-adik, kita berdoa ya untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu kepada kami. Saat ini kami bawa persembahan kami untuk Tuhan. Pakailah supaya dapat menolong teman-teman kami yang memerlukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hana. Adik-adik sudah siap? Yuk, kalau sudah siap, disiapkan hatinya dan telinganya supaya dapat mendengarkan firman Tuhannya dengan baik ya. Ya, oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk duduk yang manis, dibuka telinganya supaya bisa tahu firman Tuhan hari ini apa. Adik-adik seperti biasa kita siapkan hati, kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan untuk menyertai kita. Yuk, sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh menyatukan kami dimanapun kami berada untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami boleh tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kakak mulai cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Minggu lalu tentang Bapak Yakub yang bermimpi. Dalam mimpinya ada apa adik-adik? Dia melihat tangga yang sangat tinggi dan ada banyak malaikat-malaikat Tuhan. Dalam mimpi itu Tuhan mau sampaikan bahwa Bapak Yakub tidak sendirian. Nah, sekarang firman Tuhan yang akan kakak bawakan juga mengenai mimpi. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-37. Dalam firman Tuhan ini menuliskan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Adik-adik, Yusuf ini adalah anak Bapak Yakub. Ya, Bapak Yakub yang kemarin ada dalam firman Tuhan. Bapak Yakub ini memiliki 12 anak. Dan Yusuf adalah salah satunya adik-adik. Dan Yusuf merupakan anak kesayangan Bapak Yakub. Maka dia dibenci oleh semua saudara-saudaranya. Kakak-kakaknya dan adiknya tidak ada yang senang dengan Yusuf. Semuanya iri, semuanya benci. Karena Yusuf sangat disayang oleh papanya. Suatu ketika Yusuf bermimpi. Adik-adik tahu apa itu mimpi? Pasti adik-adik juga pernah bermimpi kan? Ketika adik-adik tidur, bangun-bangun, adik-adik ingat tadi waktu adik-adik tidur, kalian bermimpi. Lalu kalian pasti buru-buru cerita ke papa atau ke mama. Nah, ini juga yang dialami oleh Yusuf. Yusuf bermimpi tentang suatu hal, dan dia mau menceritakannya kepada kakak-kakaknya dan saudara-saudaranya. Maka dipanggillah semuanya untuk mendengarkan cerita Yusuf. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Di dalam mimpiku, kita sedang berada di ladang. Kita sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah dan berdiri tegaplah berkas milikku. Kemudian datanglah berkas-berkas milik kalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Setelah saudara-saudara yang mendengar mimpi Yusuf itu, mereka semua kesal dan menanyakan apa maksudnya kepada Yusuf. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?
atau berkuasa atas kami? Mereka kesal kepada Yusuf. Lalu beberapa saat kemudian, Yusuf kembali bermimpi lagi adik-adik dengan mimpi yang berbeda. Kali ini dia berusaha menceritakannya kepada saudara-saudaranya lagi dan kepada ayahnya. Dalam mimpi Yusuf selanjutnya, di sana dia melihat ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Jadi maksudnya adalah ayah, ibu, dan 11 saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf. Maka semua yang mendengarkan cerita Yusuf itu pada kesal. Saudara-saudaranya semakin kesal kepada Yusuf. Dan ayahnya, papanya Yusuf, menegur Yusuf. Nah adik-adik, kalau kita lihat di akhir ceritanya, Tuhan benar-benar memilih Yusuf menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Jadi, melalui mimpi-mimpi Yusuf tersebut, Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan Yusuf. Nah, itu juga yang bisa terjadi dalam kehidupan kita semua adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan juga mau berkarya dalam kehidupan kita melalui mimpi kita. Misalkan nih, adik-adik pernah bermimpi memakai baju dokter. Nah, jangan-jangan sudah besar nanti kalian menjadi dokter. Untuk mencapai mimpi itu juga, kalian harus menjadi anak-anak yang tekun. Harus rajin belajar dan berdoa supaya mimpi itu bisa tercapai. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau hafalkan ayat hafalan bersama-sama ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat 4a. Bunyinya, sebab firman Tuhan itu benar. Kakak ulangi ya. Mazmur pasal yang ke-33 ayat 4a. Sebab firman Tuhan itu benar. Sekarang kita coba sekali lagi sama-sama ya adik-adik, supaya lebih hafal lagi. 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 4a. Sebab firman Tuhan itu benar. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Jika berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah dengan baik. Kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh tinggal dalam hati kami, dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan terus ada menyertai kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selesai ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.